Halo guys, selamat datang di YouTube channel Coding Gembira. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Laravel, dan topik yang akan kita bahas kali ini masih tentang MVC, dan yang akan kita bahas sekarang adalah tentang huruf V alias view. Kalian bisa lihat di sini artinya adalah menampilkan data dari database yang dikirim melalui controller. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang model dan controller. Kalian bisa cek di video sebelumnya, ada linknya di deskripsi, atau mungkin kalau kalian melihat playlistnya pun linknya ada di deskripsi. Oke, nah untuk membahas tentang view ini, saya mau menggunakan sebuah framework CSS yang mungkin kalian udah tahu sih apa itu ya. Saya akan menggunakan namanya Bootstrap. Nah, di Bootstrap ini akan memudahkan untuk mengedit tampilan, khususnya untuk misalnya kalian mau bikin landing page bisa, membuat company profile bisa, mau bikin admin panel bisa. Dengan ini Bootstrap tuh sangat membantu sekali karena sudah responsif sekali. Dan bagaimana cara penggunaannya, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam view sebelum kita memasukkan bootstrapnya. Oke. Pertama-tama, kalau kalian mau masukin itu semua, saya sarankan membuat sebuah views dulu, nama app.blade.php. Nah, di views inilah kalian taruh semua data-data yang dibutuhkan Bootstrap. Nah, misalnya nih, yang link ini kalian copy saja, kalian taruh di sini. Di sini saya pakai word wrap supaya tidak terlalu panjang, dan titlenya saya mau kasih judul pembelajaran Laravel. Oke, kemudian kita lanjut ke bawahnya ada script, kalian copy saja dan kalian taruh di sini. Saran saya di sini sih. Oke, sudah cukup. Ini untuk Bootstrap seperti ini saja sudah mencakup semua. Nah, kalau kalian mau taruh semua kontennya itu di app.blade.php, jadi si app.blade.php ini, maaf saya agak susah ngomongnya, maksudnya app.blade.php ini untuk main semua file view. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal ketikkan seperti ini, add yield content. Nah, dari add yield ini kalian nanti tinggal panggil di child view-nya dengan add section. Nanti saya akan contohkan. Oke, saya mau membuat sebuah folder baru. Nah, dengan nama kategori. Kemudian di dalam foldernya saya mau kasih file index.blade.php. Nah, di file ini yang akan kita gunakan untuk pembelajaran sekarang. Oke, kita masuk terlebih dahulu dalam datanya. Jadi kalau kalian mau manggil data app ini, kalian tinggal panggil seperti ini, add extends app. Nah, apa maksudnya add extends ini? Jadi add extends ini untuk menggabungkan file app.blade.php ini ke dalam file index.blade.php yang kita pakai sekarang di folder kategori, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian taruh app.blade.php ini dalam sebuah folder, kalian misalnya taruhnya di dalam folder namanya layouts. Nah, di sini juga harus dikasih layouts.app. Jadi layouts ini nama folder, .app ini nama file. Jangan lupa juga di dalam file itu kalian harus kasih .blade itu untuk menandakan view. Kalau tidak akan terbaca seperti function add extends ini, nggak akan kebaca di Laravelnya. Oke, kemudian kita akan membuat namanya add section dengan nama content. Kalian kalau udah membuat sebuah section, jangan lupa mengakhirinya dengan end section, atau kalian juga bisa menggunakan add stop. Ini lebih pendek sih, itu tergantung kalian mau pakai yang mana. Kalau saya mau menggunakan add stop saja supaya lebih memudahkan. Kemudian di dalam kategori controller ini kalian harus ganti return response JSON-nya ini dengan return view.
Nah, view-nya apa? View-nya itu yang child ini, jangan yang mainnya, nanti tidak akan terpanggil. Untuk contoh membuktikan bahwa view ini sudah terpanggil, saya akan kasih teks H1 dengan nama ini sudah terpanggil filenya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam foldernya. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin view-nya, itu kalian kasih nama folder pertamanya apa, kategori. Nah, kalau udah folder, baru nama file. Seperti tadi halnya di index, di extends maksudnya, sorry. Oke, jadi tinggal seperti ini saja dan akan otomatis terpanggil. Kita mau jalankan dulu PHP Artisancer dan kita masuk ke dalam sini di tab baru 27.0.0 1 alias localhost, kemudian 8000. Nah, ini kan file yang welcome.blade.php di Laravel 7. Nah, kita mau masuk ke dalam root kategori yang kita pelajari kemarin. Ini rootnya, yang ini kita panggil kategori controller di sini. Oke. Nah, filenya sudah terpanggil. Karena saya sudah menggunakan Bootstrap, maka fontnya akan otomatis seperti ini. Oke, gimana caranya selanjutnya? Nah, sekarang kita akan membuat seperti ini terlebih dahulu dengan menggunakan div.container. Nah, kalau di dalam Visual Studio Code karena sudah ada extensionnya, kalau kalian ketik .container akan muncul seperti ini ketika di enter. Nah, langsung div class container. Itu akan sangat memudahkan ketika codingnya nanti banyak panjang banget ke bawah, ini akan sangat memudahkan sekali. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah H1 untuk judulnya adalah ini kategori data. Kemudian saya akan membuat sebuah table dengan class table listing, table Harvard. Nah, apa maksudnya dari table ini tuh sudah bawaan Bootstrap yang bagian table ini tuh. Jadi kalau misalnya pakai class ini akan otomatis diperbagus sama si Bootstrapnya. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Tapi untuk table listing ini akan membuat seperti si tablenya itu berbentuk list. Kalau table hovered itu si tablenya bisa di hover nantinya. Oke. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu tr, kemudian th dengan judul, nomor, nama, dengan juga detail, name. Oh, di sini saya akan ganti name saja. Oke, kemudian kita mau melakukan for each data dari si nih. Maaf, dari sini maksudnya. Dari luar kategori ini. Untuk bagian with ini alias kita memanggil data childnya, itu kita akan pelajari nanti saja. Jadi sekarang saya akan menggunakan kategori all terlebih dahulu. Nah, cukup seperti ini, atau mau seperti tadi pun tidak masalah. Kalian mau pakai yang mana, karena kita tidak akan memanggil data childnya terlebih dahulu. Oke, saya menggunakan all saja. Kemudian kalian kasih koma array. Array ini tuh untuk memasukkan datanya ke dalam view. Kalian kasih kategoris. Maaf, ini ada kesalahan ketik. Nah, kalian kasih dulu kategoris dengan dolar kategoris seperti itu. Nah, bagian ini saya hapus terlebih dahulu. Oh maaf, tidak perlu dihapus, diganti jadi action. Nah, seperti itu. Kemudian kalian misalnya mau kasih kategoris ini di dalamnya sini, kalian tinggal menggunakan add for each karena itu tuh berupa data array dan kalian mau looping datanya. Jadi add for each $kategoris s $kategori.
Kemudian maaf, kalian kasih add and for each, itu untuk mengakhiri for each, untuk menanda akhir dari for each tersebut. Nah, saya akan membuat sebuah tr dengan nama td. Nomornya itu saya defaultkan 1 terlebih dahulu, dan name-nya itu dari dolar kategori name, dan yang terakhirnya itu saya kosongkan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, kenapa dolar kategori name-nya ini masih berbentuk seperti ini? Karena ada bawaan dari database, dari Laravel itu kalian harus kasih 2 kali buka kurung tutup kurung seperti ini, alias namanya dari Laravel itu curly braces. Oke, kalau kalian refresh, maka yang tertampil adalah data dari database-nya, bukan data si dolar kategori strip name tadi, seperti tadi. Oke, jadi kita lanjut saja. Nah, gimana caranya kalau misalnya kalian mau kasih td1 ini dengan angka yang berurutan? Kalian ada 2 cara. Saya akan menggunakan terlebih dahulu cara yang agak rumit tapi memudahkan juga kalau misalnya kedepannya. PHP. Nah, ini tuh artinya membuka PHP baru di dalam PHP. Maksudnya membuka tag PHP di dalam file PHP seperti itu. Jadi kalau diibaratkan tuh seperti ini. Nah, kalian memanggil seperti ini dengan menggunakan bawaan Laravel. Jadi kalian tidak perlu menggunakan seperti ini lagi. Sudah ada bawaan dari Laravelnya langsung. Saya akan kasih nama $i sama dengan 1. Yang ini saya hapus. Kemudian saya akan kasih seperti ini. $i. Nah, di sini saya kasih lagi php php. Kemudian $i plus titik koma. Refresh, dan kalian bisa lihat di sini nomornya sudah berurutan 1, 2. Nah, gimana dengan cara mudahnya? Akan lebih mudah lagi karena kalau misalnya di for each sesudah s itu bisa dua parameter. Jadi seperti ini, $key sama dengan kategori. Nah, $key ini akan langsung mereturn indeksnya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Dan kita langsung masukkan key-nya, refresh, dan kalau kalian lihat sudah benar. Tapi karena key ini mulai dari 0, kalian perlu menambahkan 1 angka, jadi langsung otomatis benar seperti tadi, tidak ada perbedaannya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam bagian action. Saya akan memasukkan button di sini untuk edit button, type-nya button, kemudian kelasnya btn strip primary. Ini sudah bawaan Bootstrap, kalian bisa lihat saja di dokumentasi Bootstrap-nya, ada primary, success, danger, warning, dan kawan-kawannya. Kemudian saya kasih btn sm, ini untuk menunjukkan bahwa si buttonnya ini small. Saya kasih nama edit. Kemudian yang seterusnya saya akan kasih btn danger dengan nama delete. Refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini edit dan delete-nya sudah ada. Jadi kalau misalnya dari Bootstrap ini akan lebih memperbagus juga tampilan secara UI-nya. Untuk UX-nya itu tergantung kalian secara flow-nya. Kalau UI mungkin bisa dibilang serahkan saja ke Bootstrap dan kalian tinggal modifikasi sedikit saja, sebenarnya sudah sangat cukup. Oke, jadi sampai di situ saja untuk pembahasan kita tentang Laravel View kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.